Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Selamat datang semuanya teman-teman. Di malam ini kalian akan belajar sama aku, Kak Rani. Aku harap teman-teman semuanya bisa memahami materi yang akan aku sampaikan. Untuk malam ini kita akan belajar tentang gerund and to infinitive. Langsung saja, siapin catatannya ya teman-teman. Gerund is a word ending in ing that is made from a verb and used like a noun. Intinya, singkatnya, gerund ini adalah verb yang akhirnya ditambahi ing, seperti playing, watching, standing, dan sebagainya. Lanjut, a verb is a word that refers to action or states of being, and a noun is a word that we use to refer to people, places, things, and ideas. A gerund is like a blend of verbs and nouns. It looks like a verb, but it acts like a noun. Lanjut, how do gerunds function? Nah, gerunds ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, dia sebagai subjek. Maksudnya sebagai subjek di sini, dia itu berada di awal kalimat. Seperti checking their children, the parents found them still asleep in the bed. Lanjut, contoh selanjutnya yaitu sleeping is hard if you suffer from anxiety. Selanjutnya, gathering with family and friends is fun. Aku rasa teman-teman sudah mengerti ya kalau subjek itu dia pasti di awal kalimat dan verb plus ing itu menjadi gerunds-nya. Lanjut, dia sebagai objek. Objek di sini bedanya kalau sebagai subjek dia di awal kalimat, kalau di objek dia berada di tengah atau bisa di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. My hobby is listening to music. They had mowing the lawn. Helena was mastered fencing. Bisa dimengerti ya teman-teman sampai di sini. Nah, selanjutnya fungsi adalah following the preposition. Preposisi ini atau kata depannya ada in, on, ada at, of, for, from, by, with, without, after, dan before. Dan juga ada preposisi to yang diikuti oleh gerund. Nah, example-nya dari gerund following the preposition itu ada seperti ini. Contohnya, you can keep your health by living on energy bars or cornflakes. Nah, by di sini adalah prepositionnya, kemudian diikuti oleh gerund, verb plus ing. Lanjut contohnya, I'm sorry for breaking your glass. For di sini preposition, kemudian diikuti oleh gerund. I'm looking forward to hearing from you soon. Looking forward to di sini adalah prepositionnya, kemudian diikuti verb plus ing. Next, ada juga posisi adjektif, ada my, your, his, her, its, our, your, their, plus gerund. Contohnya seperti ini, she don't care, her leaving him. Her di sini posesif adjektif, kemudian diikuti oleh gerund living. Lanjut, sesudah kata kerja berikut ini. Biasanya kata kerja yang ada di sini itu bentuk past tense atau akhiran ed. Kemudian diikuti oleh gerund. Contohnya, they enjoyed singing together. Verbnya enjoy ini berbentuk past tense, kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, lanjut untuk ini ada exercise dari gerund. Contoh soal yang pertama yaitu bla 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 is not allowed anywhere inside the building. You should go outside. Soal selanjutnya, please forgive me, bla bla bla, you. It was so rude. Kalian bisa tebak dulu jawabannya apa. Selagi membaca soal, kalian bisa pause video ini. Oke, untuk soal yang pertama ini, kalian udah tahu nih kalau yang kalimat rumpangnya ini adalah sebagai subjek. Di awal itu udah dinotis kalau dia sebagai subjek itu ada gerund yang smoke plus ing. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D, smoking. Ini sebenarnya relate ya sama penjelasan sama Kak Bella. Relate sama penjelasan Kak Bella kemarin yang tentang kalimat rumpang. Kalian di sini belajar tentang bagaimana cara mengisi kalimat rumpang, khususnya tentang gerund dan to infinitive. Lanjut untuk soal kedua yaitu please forgive me bla 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 you. It was so rude. Jawaban yang kedua ini adalah for interrupting. Dia diikuti dulu preposition for, kemudian diikuti oleh verb ing. Jadi kalimatnya seperti ini. Please forgive me for interrupting you. It was so rude. Nah, lanjut materi selanjutnya yaitu tentang to infinitive. Apa sih pengertiannya? Mungkin masih ada yang asing ya sama apa itu to infinitive. An infinitive is the basic form of a verb, having no tense and not being conjugated. Artinya, secara sederhana, to infinitive ini adalah preposisi to ditambah dengan verb one. Verb one di sini kata kerja yang nggak ditambah apa-apa gitu. Base from-nya, basic from. Kalau play aja nggak ditambah s, es atau ed gitu. Atau kalau watch aja nggak ada akhiran sama sekali, nggak dikasih apa-apa gitu.
Lanjut, in English, an infinitive is preceded by the word to, but also have the infinitive without to. Maksudnya di sini ada to infinitive yang kata sebelumnya itu diikuti oleh to, dan ada juga yang nggak diikuti oleh to. Nah, ketika kita menggunakan to infinitive, the to infinitive after a number of common main verbs. Contohnya, agree, demand, had, help, dan lain sebagainya. Itu diikuti oleh to. Sedangkan, while the infinitive without to after modal verbs. Modal verbs ini bisa can, could, may, might, will. Jadi, kalau ada kata-kata modal verb sebelum to infinitive, berarti dia nggak pakai to. Contohnya, I can read this book. Bukan I can to read this book. Oke? Okay? Nah, sama seperti Jordan yang tadi, di sini to infinitive ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu nominal infinitives, adverbial infinitives, dan adjectival infinitives. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nominal infinitives. This means that infinitive phrases can be subjects, direct objects, or objects of prepositions. Nominal di sini maksudnya dia bisa to infinitive ini bisa menjadi subjek, menjadi direct object, atau objek dari sebuah preposisi. Yang fungsi selanjutnya yaitu adverbial infinitives. The word adverbial means that something can function as an adverb. Adverb modify verbs, adjective, and clauses. Nah, yang selanjutnya adalah adjectival infinitives. Explain the adjectives in the sentence or using infinitive after adjective. Lanjut, ini adalah beberapa contoh ya, bisa kalian baca. Ada nominal infinitive as subject yang kita bahas pertama sekali tadi, subjeknya, yaitu to play professional baseball is my son's dream. Subjek, ingat aja kalau kata subjek itu dia pasti ada di depan. To play, preposisi to, dan play infinitive. Object. Contohnya, all of my friends want to go to the concert. To go di sini mendirectkan objek dari concert. Selanjutnya, contoh adverbial infinitive. Contohnya seperti ini. She agreed to negotiate. Contoh selanjutnya, adjectival infinitive. The child is too young to study at school. To sebelum young dan to sebelum study itu berbeda makna ya. Kemudian ini ada adjektif yang, kemudian diikuti to infinitive to study. Yang itu kan kalian sudah tahu ya teman-teman, adjektif itu kata sifat. Young, old, pokoknya yang mendeskripsikan sifat gitu. Kemudian diikuti oleh kata to study, to infinitive. Oke, bisa dimengerti pasti. Mira and Sarah would like blah 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 out for the new dance club in school. It's supposed to boost their extracurricularism. I was riding my bike to town when I saw my neighbor walking ya, typo. My neighbor walking on the pavement. So I stopped blah blah blah. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama ini. Mira and Sarah would like blah blah blah. Would di sini ini kalau kalian notice di awal tadi, would ini nggak bisa ya kalau dia langsung ke to infinitive. Tapi karena ada di sini ada kata like, would like, jadi dia itu bisa to plus infinitive. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D. Mira and Sarah would like to try out. Would like to try out. Kalau di sini nggak ada like, langsung would, dia nggak bisa ada to. Kalau di sini nggak ada like, kalimatnya jadi gini. Mira and Sarah would try out. Would try out, bukan would to try out. Oke, jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya adalah I was riding my bike to town when I saw my neighbor walking on the pavement. So I stopped. Stop apa tuh? Di sini kalau kalian lihat ada preposition for dan to. Di sini juga kalian identify, di sini ada give, giving. Nah, to plus infinitive itu verbnya nggak ditambah ing ya. Yang aku bilang di awal, infinitive itu based from verb pertama gitu. Present verb nggak ditambah s, nggak ditambah ing, nggak ditambah ed, kan? Tapi kalau dia for, itu bisa for giving yang kita bahas di journal tadi. Oke, untuk jawaban yang nomor 2 ini adalah C, to give him a lift. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, oke, sama seperti exercise yang tadi, aku minta teman-teman untuk baca, pahami, dan kalian coba tebak jawaban kalian itu apa. Berdasarkan paparan yang udah aku kasih tadi, berdasarkan pemahaman kalian, salah benar nggak apa-apa, karena kita di sini sama-sama belajar. Untuk kalimat yang ini, dia merupakan short conversation. Why didn't he pick up his phone up? He was too sick. He was even too weak, blah blah blah, from his bed. Di sini ada sedikit perbedaan kan antara C dengan D. Ada yang C itu to go up, yang D adalah to get up. Get ini merupakan verb one yang merupakan infinitive dan
got di sini adalah bentuk past tense. Jadi jawaban yang benar di sini untuk kalimat di atas adalah to get up. Yang B, get up, itu salah karena kata sebelumnya itu bukan kata would, can, will yang udah dinotis sebelumnya. Jadi B ini kurang tepat. Yang A, kenapa enggak A? Ya kan karena kita sedang membahas ini ya, sedang bahas to infinitive. Tapi ini kan gerund, ini nggak bisa ya jadi gerund karena kalau aku merasa ini kurang make sense ya untuk masuk ke di sini. Ya kan, kalian juga pasti merasa gitu. Pokoknya yang bikin kalian keliru itu yang antara C sama D, kan? To infinitive, to get up. Oke? Okay? Nah, teman-teman, untuk soal selanjutnya adalah at my campus, either students or lecturers are not allowed bla bla bla. Nah, menurut kalian bla bla ini apa nih? Oke, kalau kalian artikan ya di sini di kampusku, baik itu mahasiswa atau murid atau dosen tidak diizinkan bla bla bla. Apa nih? Jawaban yang benar di sini adalah too smooth ya. Kalau di Indonesia kan, jadinya kalimatnya itu seperti ini. Di kampusku, baik itu mahasiswa ataupun dosen tidak diizinkan untuk merokok. Tidak diizinkan, oke? Okay? Tidak diizinkan. Kalau yang C ini bentuk verb 2-nya ya kan, tidak diizinkan merokok. Kok merokoknya yang bentuk past tense gitu kan, nggak make sense dong. To not smoke. Ini jadinya kurang pas ya, karena di sini juga sudah ada kata not, are not allowed to not smoke. Jadi artinya beda dong. Baik itu mahasiswa ataupun dosen tidak diizinkan untuk tidak merokok. Jadinya boleh dong merokok, berarti salah karena ini merupakan kalimat larangan gitu. Yang smoking ini kurang tepat ya, karena in case di sini dia itu melarang untuk merokok. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, semoga. Oke, lanjut. My grandpa is very fond of blah blah blah. New couple of lovebirds in his garden. Apa nih menurut kalian? Untuk jawaban yang soal ini, jawaban yang benar itu adalah C, having. Kenapa sih Kak tadi to infinitive, sekarang gerund, verb plus ing? Kalian bingung ya? Nggak apa-apa kok bingung, wajar, masih belajar kan? Oke. Yang have sama had di sini, ini out of context kan? Yang nggak kita bahas di sini. Tapi, gimana ya jelasinnya? Aku juga bingung nih. Kalau had ini bentuk verb 2 dari has kan? My grandpa is very fond has. Kurang nggak sih? Kurang masuk. Kalau have juga dia nggak masuk dengan subjek grandpa. Jadi ini kita kick A sama B. Yang C ini salah karena to be had. Ia pengen mempunyai, tapi mempunyainya itu verb 2. Jadi kurang tepat juga ya teman-teman. Jadi menurut aku jawaban yang benar itu adalah having. Oke, oke dong. Nah, oke, aku minta sama teman-teman untuk ngerjain kuis melalui Google Form. Ini link Google Form-nya juga bakalan ada di Google Classroom kalian masing-masing, oke? Kerjakan dengan jujur, sepemahaman kalian, sebisa kalian, oke? Nggak apa-apa kalau nilainya kurang maksimal karena kalian di sini itu belajar. Jadi nggak mesti kalian itu udah harus benar semua, oke? I'm sorry. Oke, juga aku di sini punya kalau kalian punya waktu senggang, kalian bisa latih tentang latihan soal itu, tentang yang udah aku jelasin. Ini bisa kalian copy paste atau link di sini untuk buka di Google gitu. Oke, aku nggak nuntut kalian untuk kerjakan ini, tapi kalau kalian kerjakan ini, bakal lebih baik banget untuk melatih mengasah kemampuan kalian. Oke? Nah, udah di akhir nih, aku ngucapin terima kasih banget untuk kalian yang udah sampai di akhir video ini menyimak gitu. Juga aku mohon maaf banget kalau aku keliru atau menurut kalian jawaban yang aku beri itu salah, nggak apa-apa. Kalian koreksi aku ya teman-teman semuanya. Dan juga aku harap kalian semangat kalian untuk belajar di produktifku ini, di BBP 3 ini, semangatnya terus dijaga ya teman-teman. Itu aja sih yang aku mau sampaikan. Sekian, itu dulu aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.